Baik, Ibu, terus mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babu shaumit tatawwu wa ma nuhiya an shaumi. Bab puasa tatawwu. Tatawwu nama lain dari sunnah. Ya, ada ahli fikih buat istilah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi dengan sunnah, tatawwu, ihsan, nafil, itu maknanya sama. Bab puasa sunnah, wa ma nuhiya an shaumi, dan apa yang dilarang dari mengerjakan puasanya. Hadisnya 698. An Abi Qatadah Al-Ansari, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya, an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Faqala, lalu Nabi bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu dapat menebus dosa atau menghapus dosa as-sanah, tahun, al-madiyah, yang lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Wasu'ila an shaumi yaumi Asyura, dan Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala, lalu Nabi bersabda, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu ganjarannya bisa menghapus dosa yang satu tahun yang telah lalu. Wasu'ila an shaumi yaumil isnain, dan Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, lalu Nabi bersabda, zalika, itu hari Senin itu, yaumun, adalah hari yang ulibtu fihi, yang aku dilahirkan padanya, pada hari Senin. Wa buqistu fihi, dan aku dibangkitkan, maksudnya dijadikan seorang rasul pada hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan telah diturunkan, unzila telah diturunkan, maksudnya wahyu, alayya kepadaku, fihi padanya, pada hari Senin. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita ulangi. Di hadisnya sah, maksudnya hadis ini menerangkan tentang ganjaran puasa sunnah. Pertama, puasa apa? Arafah. Ya, puasa Arafah. Arafah. Ganjarannya apa? Diampuni. Ganjarannya mi ampuni dosa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan 1 tahun ini akan datang. Tuh. Nanti berapa tahun tuh? 2 tahun. Terus puasa apa ya? Puasa Asyura. Kayak jalan apa ya? Setahun yang lalu diampuni. Setahun yang lalu.
Wahyu diterangin ya kan, kalau puasa Senin, Kamis sih nggak ada ya, Kamis ini Senin doang yang sebutin nih. Sekarang puasa Arafah dulu ya, kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa Arafah itu dikerjakan ketika orang-orang yang haji itu wukuf di Arafah. Tanggal berapa itu? Nggak tahu nggak? Bos, ada Arafah puasa tanggal berapa, Bos? Apaan? Puasa Arafah. Tanggal berapa ya? Ya catat puasa Arafah 9 Zulhijjah. Zulhijjah ya, tanggal 9. Kalah. Puasa, guys, jelasin puasa lebaran haji deh gitu ya. Ini pada wukuf di Arafah. Iya, takutnya nggak ngerti. Kalau orang-orang yang naik haji itu ya kan, Sekarang 9 tadi yang penting. ya wukuf di Arafah. Lebaran haji tuh, Mi. Nah, kita disunahkan puasanya berapa hari? 6 hari. Ini 9 orang. Wah, itu lampau soleh. Nah, kalau Tapi gitu. sebelum lebaran haji. Hah? Ya, Sebelum lebaran haji apa? Iya. Agus sesat nih. Wukuf dulu kan. Belum. sesat belum. Belum. lebaran haji di bulan haji. Bukan Ntar lebaran dibilang- hajinya puasa. Iya, bener. 9. 10 kan lebaran haji 10. Dulu sebelum. Iya, bener. Bener kata? Ini 9 tuh, ini 9 tuh. Kan ada bilang di bulan haji. Di bulan haji. Aduh. Wukuf di Arafah. Jadi pada wukuf di Arafah nih yang naik haji nih. Nah, kita disunahkan puasa yang tidak wukuf. Aneh itu. naik haji, ente puasa gitu ya kita deh. Iya. Betul. Tuh ganjarannya itu setahun yang lalu dan yang akan datang. Ya kan? Puasanya cuma sehari. Yang punyanya 2 tahun. Banyak. Yang banyak. Dosa apa ya? Tadi? Apa? Dosa apa aja diampunin. Iya, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu mesti tobat. Sirik nggak boleh lo. Tobat. Yang kedua, puasa apa nih? Asyura. Asyura itu tanggal berapa ya? Ada tahu gak? Hah? 1 Muharram. 10. Oh, aduh, Kan nambah. ada satunya yang Oh iya benar. Nolnya yang baca kan di sini. 10 Muharram ya. Puasa Asyura ini tuh sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu yang terlebih dahulu itu diwajibkan puasa Asyura, kemudian dihapus ya kan oleh puasa Ramadan. Kalau di tafsir Ibnu Katsir sebelum puasa Asyura itu puasa 3 hari tiap bulan sebelum puasa Asyura. Jadi puasa 3 bulan dulu nih. 3 bulan maaf. 3 hari di tiap bulan itu yang wajib pertama kali. Kemudian dihapus puasa Asyura. Terus dihapus lagi puasa Ramadan. Nah, puasa Asyura menjadi sunnah ya. Ganjarannya menghapus dosa setahun yang telah lalu. Nah, kemudian puasa hari Senin ya. Kalau di sini kan cuma hari Senin doang ya. Sehari Kamisnya dari mana dalilnya nih? Kalau udah terkenal lah di antara kita ya. Puasa Senin Kamis. Ini kok hari Senin doang? Puasa Senin Kamis itu diambil dari riwayat lain, riwayat Imam An-Nasai. Ini dicatat ya, kadang nggak ada. Ini ya.
Telah berkata Aisyah, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahara siyamal isnain wal khamis. Wal khamis. Ini riwayat An-Nasa'i. Artinya tak Ya. Artinya Aisyah telah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahara itu mementingkan siamal isnain, puasa hari Senin dan wal khamis dan Kamis. Ini dasar hukumnya. Jadi puasa Senin Kamis termasuk puasa yang disunahkan. Maulid, ini maulid. Maulid apa artinya maulid? Kata maulid. Maulid itu tanggal lahir artinya. Kalau mau ingat terus maulid Nabi, tanggal lahir Nabi, ya puasa Senin aja. Ingat terus ya kan? Dzalika yaumun wulidtu fi. Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Wa bu'ithtu fi, dan aku dijadikan seorang rasul. Wa unzila alayya fi, dan telah diturunkan wahyu kepadaku pada hari Senin. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan. Dibaca dulu ringkasannya. Baca ringkasannya ya bos. Bawa. Hadis 198. Hadis A. Maksud 1, menggemarkan puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, dan puasa hari Senin. 2. Menerangkan keutamaan puasa 3 hari itu. Hukum 1 sunnah, 2 sebagai ketentuan. Ya. Sekarang hadis 699. Wa'an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shoma ramadana, siapa saja yang berpuasa Ramadan,
Summa atba'ahu sittan min Syawal. Summa kemudian atba'ahu dia mengiringinya sittan 6 min Syawal dari bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, maka dia kasiyamid dahri seperti puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setahun. Hadisnya sah. Nah, maksudnya menerangkan kalau habis puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, puasa Syawal. Puasa Syawal kira-kira Lebaran ya, ya Lebaran berapa hari? 6 hari. Ya. 6 hari. Allah habis kalah itu. Maka ganjarannya seperti puasa 1 tahun. Ini bagaimana nih hitungannya? Ini begini. Kan satu kebaikan nih. Ini satu kebaikan ya. Satu kebaikan. Ganjaran berapa ya? 10. Ganjaran 10 ya. Jadi hitungan genap sebulan 30 hari ya kan. Hitungan genap 10 kali 30 berapa ya? 300. Hah? 300. 1 bulan nih bos. 300 10 bulan. 10 bulan buat bulan Ramadan nih. 10 bulan 300 kebaikannya gitu ya, untuk bulan Ramadan doang. Jadi 300 kebaikan sama dengan 10 bulan ya. Kemudian puasa Syawal 6 hari kan, 6 hari kan, kali 10 kebaikan berapa ya? Kali 10 Ah. Eros tak baik puasa kali Ustaz. iya. Udah lama nggak belajar matematika. 60 kebaikan ya. Tuh 300 tambah 60. Kalau 310 1 tahun kan. Itu hitungannya begitu maksudnya. Jadi puasa Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun, maksudnya ganjarannya gitu. Dihitung berikut Ramadan. Bang, sini. Ya. Kemudian pelaksanaannya bagaimana ya, pelaksanaan puasa Syawal? Nah, ini kan nggak diterangkan apakah berturut-turut atau terpisah. Kedua-duanya boleh pilih. Boleh seling kan ya? Hah? Seling boleh kan? Boleh, mau berturut-turut boleh, mau sering boleh. Yang penting 6 hari di dalam bulan Syawal. Ya. Nah, segitu saya sampaikan tentang ini supaya nanti jangan kaget. Ada orang juga, ada ulama yang tidak menyetujui disunahkannya puasa awal. Ya, ini saya baca aja dikit dulu sebentar. Nah, kalau kata Imam Malik yang menolak pendapat Imam Malik ya. Kalau yang menyetujui maksudnya puasa Syawal itu sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya. Imam Malik, kalau Imam Malik katakan makruh puasa Syawal. Kata Imam Malik. Beliau beralasan karena tidak diketahui, tidak dilihat seorang ahli ilmu mengerjakan puasa Syawal supaya tidak dianggap wajib gitu ya. Kata Imam Malik, kata Imam Malik, kata Ahmad
makruh gitu ya, karena ulama-ulama tidak kerjain gitu, tapi di Padang wajib. Nah, dijawab anahu ba'da subutin nas, bahwa setelah tetapnya nas ini bidzalika la hukma li hadhihi liti'lalilat, tidak ada hukum bagi ini untuk taklilnya, sebab-sebabnya. Wa ma ahsana maqalahu Ibnu Abdul Bar, dan yang paling baik yang dikatakan adalah perkataan Ibnu Abdul Bar bahwa annahu lam yablugh, sesungguhnya hadis ini ya. Sesungguhnya hadis ini lam yablugh Malikan, hadal hadis. Sesungguhnya hadis ini tidak sampai kepada Imam Malik, yakni hadisa Muslim, yakni hadis Muslim ini. Kenapa Imam Malik berkata makruh puasa Syawal? Dibantah oleh ulama juga, Ibnu Abdul Bar namanya. Ibnu Abdul Bar ini ulama terkenal, dia mengsarah kitab Muwatta, tapi segini besar ya, ada dua dari segi sanadnya dan matannya itu disarah semuanya sama beliau, dan sarah induk dalam hadis Imam Malik Muwatta. Nah, itu Abdul Bar katakan, Imam Malik katakan seperti itu karena hadis riwayat Muslim ini tidak sampai kepada Imam Malik. Gitu. Namanya nggak jadi apa? Belum tahu hadis Muslim ini, makanya dia berpendapat makruh. Jadi betul bagaimana? Nah, Yang benar sunnah. Nah itu, jadi kita bisa tahu tuh kenapa ulama A dengan ulama B itu berbeda pendapat. Itu kadang ada yang belum tahu, terus ulama kemudian udah tahu. Ya begini kan, jadi jangan heran. Itu sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau misalkan kita ada berbeda pendapat, bagaimana sikap kita? Kumpulkan dasar mereka itu, dasar hukum yang mereka pakai itu yang mana? Kumpulkan, boleh kan? Misalkan satu contoh ini, puasa Syawal makruh. Kata siapa itu? Kata Imam Malik. Cari keterangannya. Terus nggak ada hadisnya puasa Syawal sunnah. Yang kuat bagaimana? Yang kuat itu kita pilih, begitu supaya gak berantem. Tadi ya, gara-gara beda pendapat, laisa minna lagi dibilang kamu bukan kelompok kami. Waduh, repot ya. ilmunya beda gurunya. Ya, jadi puasa Syawal itu disunahkan. Ya dibaca di kasarnya. Hadis 199. Hadis sah. Maksud menganjurkan puasa 6 hari dari bulan Syawal, hukum sunnah. Ya. Berarti setelah lebaran sehari tadi. Iya. Misalnya ini lebaran besok baru Iya. puasa. Tanggal 2 Syawal udah boleh. Kalau 1 Syawal nggak boleh. Nanti ada larangannya. Maksud hukum. Ya, hadis berikutnya hadis 700. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidak ada seorang hamba yang mengerjakan puasa satu hari di jalan Allah, maksudnya berjihad ini, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi an wajhihin nar, melainkan Allah jauhkan dengan hari itu, dengan sebab hari itu, an wajhihin nar, dari wajahnya itu masuk ke dalam neraka. Berapa lama nih? Sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafdzul Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini sah, maksudnya menerangkan ganjaran
orang yang berpuasa ketika sedang berjihad fisabilillah. Itu ganjarannya, asalkan tidak menyebabkan maksudnya tidak menjadikan dia berperang itu menjadi lemah. Ini kayak di ini kan lagi perang tuh China. mujahidin Chechnya, Rusia itu kan. Tuh. Ganjarannya ini dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Kalau mau buka boleh, kalau lagi perang itu ya, boleh. Tuh ya, yang jadi alasan para pekerja keras, kerja berat, capek, kalau jangan puasa, gak kuat ya. Jadi alasan gak puasa, itu perang. Perang aja suruh puasa tate. Ini perang tuh ganjaran itu puasa. Nah, ada anjurin. Puasa itu, ini ganjarannya puasa. Jadi maksudnya kalau masih kuat itu ya untuk yang berperang, maksudnya bukan yang kerja keras. Apa yang namanya dianjurkan berpuasa. Itu artinya ini sebagai motivasi, bukan nggak boleh orang kalau nggak puasa sama sekali gitu ya. Tapi sebenarnya sih emang pernah dengar ada orang puasa mati? Nggak ada kan? Gitu. Ada kan? Ada. Jadi sebenarnya itu yang melemahkan dia itu tidak berpuasa itu imannya, bukan masalah fisiknya. Sama temennya. Sama bener juga. Temen saya. Temennya kan setan. Iya. Oh, setannya jangan nunjukin dia dong, ya. Ngajakin Budi. Nih, dibaca ringkasannya. Hadis hadis 700 hadis sah. Maksud 1, menggambarkan berpuasa di waktu berjihad di jalan Allah. 2, menerangkan keutamaannya. Hukum 1 sunnah, 2 sebagai ketentuan. Yeah. Kalau lafadz fisabilillah dimutlakan, ya baik di dalam Al-Quran atau hadis, itu ingat-ingat maksudnya perang. Lihat, ini memang nih kayak kita nih, menurut ilmu nih, ini fisabilillah juga, gitu. Tapi kalau sebutan fisabilillah dimutlakkan seperti ini, ya, maka maksudnya adalah perang. Hadis 701. Wan Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat, dan dari Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, qalat, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, biasa berpuasa, hatta nakula, sampai kami berkata la yuftir, tidak pernah berbuka, wa yuftiru, dan beliau berbuka, hatta nakula, sehingga kami berkata la yasum, dia tidak berpuasa. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, menyempurnakan syama syahrin qattu, puasa sebulan sama sekali, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu syiyaman fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihatnya di satu bulan aksara yang lebih banyak minhu darinya, syiyaman puasanya, fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafzu li Muslim, dalam lafaz ini milik Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya kata Aisyah, Nabi yang puasa pertama itu tentang puasa Ramadan dulu. Nabi tidak pernah mengerjakan puasa sebulan penuh, melainkan di bulan Ramadan. Jadi kerjakan sebulan penuh itu di bulan Ramadan aja ya.
Kemudian yang kedua di bulan Syaban. Kata Isa, Nabi banyak mengerjakan puasa di bulan Syaban. Ini puasa apa ini? Puasa, ya bisa puasa ini macam-macam puasa sunnah yang disadar tuh, kayak misalkan bisa apa yang namanya Senin Kemis, terus Daud, yang 3 bulan yang mulbit, ya kan? Tuh. Bisa juga yang itu, bisa juga mutlak puasa apa aja yang dia mau di bulan Syaban, karena kan di sini nggak diterangkan. Ini apa? Puasanya harinya hari apa? Hari Selasa berarti boleh loh. Ini mutlak hari apa aja boleh di bulan Syaban gitu maksudnya. Bebas tapi. Bebas. Setiap hari anak Gitu. Mau yang udah ada contohnya, misalnya itu kan kalau dimutlakan tadi ya, Senin Kamis tadi itu boleh. Jadi Nabi banyak juga mengerjakan puasa sunnah di bulan Syaban, ya. Bulan Syaban. Coba dibaca di kesannya. Hadis 701 Hadisa maksud melanjutkan puasa sebagian besar dari bulan Syaban, hukum sunat. Iya. Kita lihat banyak banget. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala an, dan dari Abu Dzar semoga Allah taala meridhoinya, qala dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona telah memerintah kami an nasuma min nasyahri salasata ayyam. Meminta kami puasa dari bulan, tiap bulan ini salasata ayyam, 3 hari. Hari apa aja deh? Nih, salasa asyarota, hari ke-13 ya. Wa arba'a asyarota, dan 14. Wa khamsa asyarota, dan 15. Rawahun Nasai, telah diriwayatkan Imam Nasai wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan telah disahkan oleh Ibnu Hibban. Nah. Ini namanya puasa ini apa nih? Yang tahu gak? Mulbit. Iya. Pintar mana-mana. Kadang-kadang. Lewat air Pak. Emosi ya. Enggak muka mi nanti emosi tahan nih. Hari al-ayamum, al-ayam, hari-hari. Bit, apa yang artinya bit? Tengah. Putih. Oh. Orang puasa putih. Tuh. Putih. Tapi bukan puasa putih kayak Pun. makannya nasi putih, minumnya air putih. Puasa putih kapan itu jadi itu? Ya. Itu tadi. Kalau bukan, dan kalau arti bit itu kan putih. Mulbit putih. Ya. Biar berarti puasanya yang mulbit doang. Puasa yang mulbit itu hari ke berapa ya? 13 di bulan Hijriah, bukan tanggalan Masehi nih. Tanggal 12 Masehi. Putih itu karena kan hari ke-15 itu bulan purnama. Tuh ya, bulan purnama. Bulan purnama itu hari ke-15. Kalender Islam tadi. Kalender Islam, bukan bulan Masehi ya. Dan kami ini ya, Paham kami. paham kami. Insyaallah. Nih. Tuh makannya Ustaz, dan jelasin dulu makannya. Apa? Makannya. Hah? Ada sampai nasi putih. Enggak, bukan orang. Itu makanya kayak biasa ini kita. Makanya biasa, Bos. Ini cuma namanya doang. Spaghetti nggak kape, Iya. kape nggak kape. Enggak maksudnya gini. Wah, Ustaz, takutnya nggak dijelasin ntar nanya lagi. Masa saya makan nasi sama garam, penting nggak ngaji. kayak yang orang pahami itu kan puasa putih kayak begitu kan. Iya kan. Oh, Islam nggak ada kayak begitu. Itu namanya doang. Jangan dengan doa sesat deh. Kan ntar nanya lagi kan, kalau nggak jelasin kan marah-marah. Emosi. Mau jalan di atas air. Mau kebal.
Kita lanjutkan. Dibaca ringkasan nih, baca. Hadis 702. Hadis sah maksud menganjurkan puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 hukum sunnah. Berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu limraati antasuma, tidak halal bagi seorang wanita, ini maksudnya istri, antasuma mengerjakan puasa, wa zaujuha sedangkan sedangkan suaminya syahidun menyaksikan, maksudnya hadir di rumah gitu ya. Illa biizni, kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walafdzul lil Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Zada Abu Daud, Imam Abu Daud menambah ghairu Ramadan, selain bulan Ramadan ya. Jadi kalau ini khusus ini orang rumah tangga ya. Kalau selain bulan Ramadan, istrinya mau puasa nah, ketika suaminya ada di rumah, hukumnya apa? Harus minta izin dulu pertama. Kalau suaminya nggak ngasih izin, maka jangan dia kerjakan puasa sunnah. Karena hukumnya itu gitu, la yahillu, tidak halal. Berarti apa? Haram, dosa kalau kerjain. Tat, lain tat. Suruh kamu puasa mulu. Nah, gini, kenapa kok begitu ya? Karena menyempurnakan hak suami itu lebih utama daripada puasa sunnah. Hak suami kan wajib. Boleh. Harus izin dulu, Bu. Iya. Kalau kalau di bulan Ramadan mau nggak dikasih izin sama suami harus puasa, karena hukumnya wajib. Beda dengan sunnah kata ya. Iya. Paham ya? Nih dibaca ringkasannya. Hadis 703. Hadis sah maksud melarang wanita berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya, melainkan puasa Ramadan, hukum haram. Ini hadis terakhir ya, Dia mau ini jam berapa ya? Jam berapa ya? Dua. Hah? Dua aja nih. Sebelah ya, satu lagi nih, dua tentang puasa di bulan ini, sama puasa di hari Lebaran. Bagaimana? Wan Abi Sa'idin al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumain, melarang puasa 2 hari, yaitu yaumil fitri, hari berbuka, wa yaumin nahri, dan hari menyembelih. Maksud apa ini? Yaumil fitri Tafakun alaih sebagai itu oleh Bukhari dan Muslim. Idul Fitri. Id itu arti kembali. Biar tahu ya. Id. Begini kan? Idul Fitri. Ini kan? Id artinya kembali. Al-Fitri artinya apa ya? Kembali berbuka. Ya ini nggak berpuasa. Bukan kembali kepada fitrah, bukan. Artinya kembali berbuka. Dan kita udah puasa sebulan ya kan? Nah, masuk ke 1 Syawal, Idul Fitri, kembali berbuka, ya ini tidak berpuasa.
Idul Adha kembali menyembeli yang menahri. Nah, itu dilarang ya. Puasa di hari Id baik itu Fitri atau Idul Adha dilarang oleh Nabi. Itu lafadznya tegas tuh, naha ya. Naha, Rasulullah melarang. Al aslu fin nahyi li tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haram. Kemudian di riwayat Muslim la yasihu siyamu fi yaumain. Puasanya enggak sah. Di riwayat Muslim la yasihu. Puasa di hari Id enggak sah. Di yaumain ya. Kalau di Muslim, kalau di Bukhari la sauma fi yaumain, sama maksudnya la sauma fi yaumain. Ini Bukhari. Jadi dilarang berpuasa buat puasa apa ya? Hah? La yasihu siyamu fi yaumain. Tidak sah puasa pada 2 hari itu. Maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. La sauma tidak, maksudnya sama, tidak ada puasa pada 2 hari. Tidak sah puasanya. Kalau kerjain dosa enggak? Dosa, kan dilarang. Ya, wa'an berikutnya ini. Lagi. Dua lagi tanya. Wa'an Nubaisyata Al-Khuzali radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah ta'ala meridai, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wasyurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum, wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal yang maha perkasa dan maha agung. Rawahu Muslim. Ini sama menerangkan bahwa hari Lebaran ya, kalau kita gitu ya, hari tasyrik, hari Id itu adalah hari makan dan hari minum. Lafaz hari makan dan hari minum menunjukkan tidak boleh puasa. Nabi yanhahum di riwayat Abu Daud yanhahum ansiyamiha. Ini di riwayat Abu Daud yanhahum, Nabi melarang Nabi melarang mengerjakan puasa di hari tasyrik. Kira hukumnya apa ini? Karena hari makan dan hari minum. Hadis berikutnya, an Aisyah wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, qala, keduanya berkata, lam yurakhas, tidak diberi rukhsah fi ayyami tasyrik, pada hari tasyrik, ayyasumna, mereka berpuasa. Hari itu dipuasakan gitu ya. Illa liman lam yajidil hadiah, kecuali bagi orang yang tidak mendapat ini apa namanya nih, hewan yang akan disembelih di sana. Ini khususnya naik haji kali ini ya. Al-Hadi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti kita bahas di bab haji aja. Jadi
Itu lam yurakhas, tidak diberi kelonggaran, itu di garis bawahi, tidak diberi kelonggaran. Kecuali orang yang tidak mendapati hari. Jadi mengerjakan puasa sunnah di hari tasyrik itu hukumnya apa? Haram. Haram. Puasanya tidak sah. Ya dibaca di kasannya. Hadis 704 hadis 704 hadis sah maksud melarang berpuasa pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hukum haram dan tidak sah. Iya. Hadis 705 Ya. hadis sah maksud melarang puasa hari-hari tasyrik, hukum haram. Hadis 706 hadis sah maksud orang yang mengerjakan haji tamattu kalau tidak dapat berkurban boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik, hukum So. Ya. Sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Box ini di box ini.